teman-teman, sebelum masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan terkait dengan transformasi digital. Transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara bisnis beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Nah, relevansi transformasi digital dengan administrasi perkantoran itu apa sih, Kak? Dalam era yang serba digital seperti saat ini, administrasi perkantoran juga perlu beradaptasi untuk tetap kompetitif, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, tujuan dari transformasi digital itu ada beberapa. Di sini ada 5, yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi kerja dan proses bisnis. Dengan teknologi, pekerjaan bisa lebih sangat cepat, hemat waktu, biaya, dan mengurangi kesalahan manusia atau human error. Yang kedua ada meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Teknologi digital memungkinkan layanan yang lebih responsif, personal, dan mudah diakses oleh pelanggan atau pengguna layanan. Yang ketiga ada meningkatkan daya saing dan inovasi organisasi. Organisasi yang memanfaatkan teknologi secara optimal mampu berinovasi lebih cepat dan beradaptasi dengan perkembangan pasar atau kebutuhan pelanggan. Yang keempat ada mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Dengan sistem digital yang ada, data dapat dikumpulkan dan dianalisis secara real time, membantu manajemen membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat. Dan yang terakhir ada meningkatkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan. Transformasi digital memungkinkan organisasi bekerja secara lebih fleksibel, termasuk mendukung sistem kerja, hibrid, remote, atau kolaborasi lintas lokasi. Dalam era sekarang ini sangat banyak tren teknologi yang ada dalam transformasi digital. Nah, di sini ada beberapa tren teknologi, yaitu yang pertama kecerdasan buatan atau AI, yang tugasnya adalah membantu manusia dalam menganalisis data dan mengotomatisasi tugas. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT, yang tugasnya yaitu menghubungkan perangkat untuk mendapatkan data real time. Yang ketiga ada blockchain, yang tugasnya meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi. Dan yang terakhir ada cloud computing, yang tugasnya yaitu memungkinkan fleksibilitas dan skalabilitas infrastruktur digital. Oke, kita masuk ke dalam poin pembahasan selanjutnya, yaitu contoh dari penerapan transformasi digital di dunia perkantoran. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, di dalam era yang serba mudah, serba digital ini, tentunya dunia perkantoran juga mengalami digitalisasi. Salah satu contohnya akan saya jelaskan kali ini adalah sistem pengarsipan secara digital atau digitalisasi arsip. Apa sih itu digitalisasi arsip? Jadi digitalisasi arsip ini tuh proses digitalisasi dokumen yang tadinya berbentuk fisik lalu disimpan dalam basis data elektronik dan juga memiliki pengaturan akses dan juga pencarian dokumen yang lebih efisien. Jadi organisasi atau instansi yang menggunakan digitalisasi arsip ini dapat mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan juga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Nah, digitalisasi arsip ini bukan sekedar proses pemindaian dari dokumen yang berbentuk fisik menjadi dokumen berbentuk digital, tapi digitalisasi arsip ini melalui proses-proses yang komprehensif. Nah, ada 4 proses yang komprehensif. Yang pertama itu ada pemetaan arsip. Nah, apa sih itu pemetaan arsip? Pemetaan arsip ini yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu dan juga mengklasifikasikan dokumen-dokumen yang nantinya akan diarsip secara digital. Yang kedua adalah persiapan arsip. Persiapan arsip ini adalah kegiatan membersihkan dan juga memperbaiki dokumen-dokumen yang tadinya disimpan secara manual sebelum dipindai. Yang ketiga itu adalah alih media. Sesuai dengan namanya, alih media ini memindai dokumen yang tadi sudah dibersihkan dan juga diperbaiki, lalu dipindai menjadi bentuk digital dan juga diberikan nama filenya sesuai dengan penamaan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah proses pengolahan dan juga penyimpanan. Proses ini itu meliputi kegiatan mengedit dan juga menyimpan dokumen secara digital dalam sistem yang lebih terorganisir untuk memudahkan akses pencarian nantinya. Baik, selanjutnya dampak digitalisasi pengelolaan arsip ada 7, yaitu
efisiensi waktu dan tenaga, yaitu perusahaan dapat melakukan tugas lebih cepat dengan menggunakan kata kunci. Yang kedua, penghematan ruang penyimpanan. Arsip digital ini tidak memerlukan ruang fisik yang sangat besar. Yang ketiga, kemudahan akses dan distribusi, yaitu arsip dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, serta mendukung kolaborasi antar lembaga secara daring. Yang keempat, peningkatan keamanan arsip, yaitu arsip digital dapat dilindungi dengan enkripsi, autentikasi multifaktor, dan sistem backup, sehingga mengurangi. Untuk yang kelima, manajemen lebih efektif. Pengelolaan arsip mengikuti siklus otomatis, seperti penciptaan, distribusi, penyimpanan, hingga pemusnahan. Sistem dapat memberikan laporan otomatis untuk manajemen. Yang keenam, mendukung transparansi dan akuntabilitas, yaitu memudahkan audit dan pelacakan arsip oleh publik maupun internal organisasi. Yang ketujuh, atau terakhir, penghematan biaya jangka panjang, mengurangi kebutuhan kertas, alat tulis, dan lemari arsip. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait tantangan dalam digitalisasi pengelolaan arsip. Terdapat 6 poin dalam tantangan pengimplementasiannya. Yang pertama adalah resistensi atau penolakan dari manajemen dan karyawan. Banyak pihak yang menolak atau enggan beralih ke sistem pengelolaan arsip secara digital. Hal ini sering disebabkan oleh ketidaknyamanan terhadap perubahan cara kerja dan kurangnya pemahaman mengenai manfaat jangka panjang dari digitalisasi arsip. Yang kedua, perubahan budaya kerja. Perubahan dari arsip tradisional ke arsip secara digital memerlukan perubahan budaya yang signifikan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pembentukan budaya baru yang cenderung ke dalam bentuk digital membutuhkan waktu dan pembiasaan yang berulang. Hal ini bisa menjadi kendala, terutama bagi karyawan yang sudah terbiasa dengan sistem tradisional atau manual. Yang ketiga, stigma negatif dan kesalahpahaman terhadap digitalisasi arsip. Terdapat banyak anggapan yang negatif mengenai arsip secara elektronik atau digital, seperti biaya investasi yang dianggap terlalu tinggi, keraguan terhadap keamanan data, dan persepsi bahwa pengaplikasian manajemen kearsipan digital dikenal sulit digunakan. Yang keempat, rendahnya kemampuan sumber daya manusia. Pengelolaan arsip secara digital tentunya membutuhkan sumber daya manusia dengan kualifikasi dan keterampilan di bidang teknologi informasi yang tinggi. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu penghambat dalam proses transisi dari arsip secara tradisional ke digitalisasi arsip. Yang kelima, ada keamanan dan integritas data. Menjamin keamanan arsip dari akses yang tidak sah, serangan virus, peretasan, serta menjaga integritas data agar tidak rusak atau berubah merupakan salah satu tantangan yang krusial. Karena arsip secara elektronik rentan terhadap serangan cyber dan kehilangan data apabila tidak dilindungi dengan baik. Pada poin terakhir, yakni infrastruktur teknologi yang memadai. Sejauh ini, banyak organisasi yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung sistem arsip digital secara optimal, seperti jaringan internet yang kuat, perangkat keras yang sesuai, dan perangkat lunak yang handal.